One, two, three, four, yo, ada yang baru lagi nih, ya kan? Oke, di awal scene kali ini kita diperlihatkan kelanjutan yang menarik dari chapter kemarin, di mana Dewa Guan ini yang sudah mulai tersadar dari pengaruh benih iblis, mulai agak kebingungan. Karena kenapa gitu? Dewa Guan In ada di atas surga 33 bersama Dewa Kebajikan. Dewa Kebajikan yang mendengarkan hal itu mulai shock dan kaget. Karena sebelumnya Dewa Kebajikan juga hampir saja kehilangan nyawanya dan sangat kesulitan untuk menahan Dewa Guan In yang murka. Dewa Kebajikan mengatakan, setelah menginterogasi roh bumi, kau bla 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 bla. Haha, aku tidak bisa berbicara yang sesungguhnya, biar dia bisa kebingungan, ucap Dewa Kebajikan di dalam hatinya. Dewa Guan In yang agak curiga mencoba mengingat-ingat kembali kira-kira apa yang sebenarnya terjadi selama ini. Dewa Guan In pun mulai meletakkan kedua jarinya di kepalanya. Ia mulai mengingat kejadian baku hantam sebelumnya dengan para pasukan Dewa Surga. Dia berhasil membantai mereka semua. Amukan Dewa Guan In ini sungguh sangat luar biasa. Bukanlah amukan kaleng-kaleng semata. Semua dewa pun tak ada yang mampu menahan amukan gilanya itu. Oh begitu ya, aku sudah mengetahui ini semua. Apakah kau sudah mulai mengingatnya, ucap Dewa Kebajikan yang gugup. Kau telah kehilangan kesadaranmu dan kau mengamuk membabi buta kesana kemari. Itu semua disebabkan oleh benih iblis yang ada di dalam dirimu. Ya, aku tahu akan hal itu. Aku tahu telah membantai semua para dewa tanpa pandang bulu. Aku berhasil membuat mereka semua terluka begitu saja. Kekuatanku saat ini sangatlah menakutkan dan mengerikan. Aku sebagai Dewa Surga akan bertanggung jawab atas perbuatanku ini. Hah? Apa maksud perkataanmu, Dewa Guan In? Aku sudah berusaha payah untuk membawamu ke sini agar kau bisa terselamatkan, ucap Dewa Kebajikan. Yang padahal di dalam hatinya, ia sengaja menaruh benih iblis itu di dalam tubuh Dewa Guan In, guna untuk mengubah Dewa Guan In menjadi iblis yang sangat mengerikan. Waduh, susah ya. Kalau muka memang bermuka dua, jadi greget kayak mana gitu ya kan. Ia pun melanjutkan perkataannya, jika dia juga sengaja memasukkan Dewa Guan In ke dalam tungku 9 langit, guna untuk bisa mengatalisir benih iblis yang ada di dalam tubuh Dewa Guan In. Dewa Guan In yang mendengarkan hal itu hanya berdiam diri saja. Lalu ia mengatakan, hah, apanya yang terlepas? Aku malah masih merasakan benih iblis itu masih ada di dalam tubuhku, sambil berekspresi terserah. Dewa Kebajikan yang mendengar pengakuan Dewa Guan In berkata, itu berarti api 9 ilahi hanya mampu menekan sifat iblismu sementara. Ya, sepertinya seperti itu. Benih iblis ini benar-benar iblis asli yang ada cap badaknya. Jadi kemungkinan hanya tinggal menunggu waktu saja untuk benih iblis itu kembali menguasai tubuhku seutuhnya. Karena itu, aku benar-benar beruntung bertemu denganmu. Hah? Apa maksudmu? Apa kau memintaku untuk membunuhmu, Guan In? Ya, tentu saja saat ini aku masih bisa berpikir dan masih tersadar seutuhnya. Jadi, kuserahkan semuanya padamu, Dewa Kebajikan. Apa kau yakin akan hal itu? Tentu saja, kau benar-benar gila, Dewa Guan In. Hayolah, tunggu apa lagi, Dewa Kebajikan, bunuhlah aku, ucap Dewa Guan In. Dewa Kebajikan yang mendengarkan perkataan Dewa Guan In mulai mencoba meloncat dan akan menghabisi Dewa Guan In sesuai apa yang ia inginkan. Dan loncatan sang katak pun terjadi di sana. Kristal hijau yang mengerikan pun diselipkan di belakangnya. Yang itu berarti semua yang diceritakan oleh roh bumi merah kepada Dewa Rulai dan Dewa Guan In sebelumnya memang benar-benar adanya. Rasakan ini, Dewa Guan In. Ini akan membunuh hatimu dan membebaskan penderitaanmu, ucap Dewa Kebajikan yang meloncat indah di depan Dewa Guan In dan menghantamkan kristal hijau itu kepada Dewa Guan In. Hei, tunggu, sepertinya bukan seperti itu. Dewa Kebajikan, sialan, kau ini, ucap Dewa Guan In yang mulai terkena serangan hijau itu. Dewa Guan In, dengan kristal hijau ini aku jamin benih iblis yang ada di dalam tubuhmu akan segera mati secara perlahan-lahan. Hah, kau ini sungguh gila. Aku memintamu untuk membunuhku secepat mungkin sebelum aku memasuki model barbarku lagi. Ya, aku tahu akan hal itu. Tapi setidaknya sebelum kau mati aku ingin kau melakukan satu hal untukku. Hah? Apa-apaan orang ini? Ucap Dewa Guan In yang kesal. Lalu tiba-tiba scene pun berpindah lagi ke kelompok Tan Sanzang.
di mana Sun Wukong sudah bertemu dengan gurunya. Sun Wukong, akhirnya kau datang kembali. Ya tentu saja guru, jadi serahkan saja para siluman ecek-ecek ini kepadaku. Lalu buat kalian yang nanya ini kemana kera batu, ya kera batu udah bersatu dengan tubuh Wukong. Terlihat dari pundak Wukong yang sekarang menyala-nyala. Hei kalian para siluman lemah, aku Sun Wukong sang raja kera telah kembali dari alam baka sambil menodongkan tongkat toyanya itu. Hahaha, dasar siluman bodoh, siapa yang peduli denganmu? Mau kau raja kera atau apapun itu, aku tak peduli. Pokoknya aku akan mengalahkanmu dan akan baku hantam denganmu. 1, 2, 3, go shoot! Ucap siluman itu sambil memainkan gangsing kesayangannya. Hei, apa-apaan ini semua? Kau mau bermain baku hantam atau mau gangsing? Ucap Wukong yang memukul gangsing itu. Sial, orang ini meremehkanku rupanya. Rasakan ini, gangsing. Canda gangsing, ucap bocil yang membuat banyak gangsing yang berputar-putar di sekitar Sun Wukong. Namun tiba-tiba, jedem, gangsing itu pun meledak begitu saja dengan warna yang berbeda-beda. Bocil yang senang melihat sasarannya kayaknya tepat sasaran mulai tersenyum-senyum baik. Hahaha, apanya yang raja kera, dasar kera nggak jelas. Di saat ia berkata seperti itu, plak, kepala bocil itu pun dipukul sedikit ya kan oleh tongkat toya Sun Wukong yang dari tadi sudah melayang di atas kepalanya. Apa sih nggak jelas, dasar bayi aneh, ucap Wukong yang meremehkan musuhnya itu. Apa? Bagaimana bisa? Sit lah. Dasar keras sialan, berani-beraninya kau bilang aku bocil. Aku begini-begini juga sudah berumur 200 tahun lebih tahu, ucap bocil itu yang marah kepada sang raja kera. Bocil yang aneh itu pun mulai menggunakan senjata mainannya yang lainnya dan menghantam telinga Sun Wukong dengan suara dari gendang kecil itu. Lalu tidak sampai di situ, ia pun mengikat tangan Sun Wukong dan menyerang dengan gangsing-gangsing yang lainnya. Di saat kondisi semakin memburuk buat Sun Wukong, tiba-tiba, jedem, tendangan berputar Tan San Sang pun berhasil melepaskan senjata yang aneh itu, yang membuat Wukong terselamatkan di sana. Hei, apa-apaan biksu? Apa kau ini nggak jelas sekali? Kau ikut campur baku hantam kami. Apakah itu yang disebut dengan namanya biksu? Kau tidak punya attitude. Hei, dia benar guru, apa yang kau lakukan? Tidak apa-apa, aku hanya gatal saja dan ingin ikut baku hantam. Si bocil, manusia serigala dan juga Raja Khufu pun langsung memberikan perintah kepada semua pasukannya untuk ikut baku hantam dan jangan lupa bawa Tan San Sang karena darah dari orang itu sangatlah penting untuk bangsa kita. Lalu Tan San Sang dan Wukong pun langsung ingin cabut begitu saja karena menurut mereka pertarungan baku hantam ini akan menjadi sia-sia. Di saat Tan San Sang akan cabut, bocil itu dan si manusia serigala ingin sekali bertanya sesuatu yang penting kepada Tan San Sang yang berkaitan dengan hidup mereka. Lalu kira-kira apa sih yang akan mereka tanyakan kepada Tan San Sang ini? Tapi sayangnya Xin pun harus berpindah ke Dewa Rulai yang kemarin sempat terkena serangan amukan Dewa Guanin yang secara mengejutkan. Dia diselamatkan oleh gumpulan hitam yang sangat aneh. Dewa Rulai pun mulai tersadar dari pingsannya itu, yang mencoba bangkit dan mengingat kembali kejadian yang ia sebelumnya alami. Lalu ia pun mulai melangkahkan kakinya di sana untuk melihat keberadaan di mana ia sekarang. Sial, aku harus cepatnya memulihkan tubuhku ini. Di mana aku sekarang? Kenapa aku ada di sini? Aku tak menduga aku masih belum bisa membantu Guan Yin dari benih iblis itu. Lalu Dewa Rulai pun melihat sebuah batu di depannya dan mengubahnya menjadi papan catur Shogi alam di sana. Ia pun mencoba bermain catur sendirian guna untuk membuat dirinya menjadi lebih rileks serta bisa mengambil keputusan yang tepat. Ia pun mulai mengingat kembali saat pertemuan ia dengan Roh Bumi Merah. Lalu ia pun mengingat baku hantam Dewa Kebajikan versus Roh Bumi Merah yang datang secara tiba-tiba. Karena sebelumnya Dewa Kebajikan diajak untuk baku hantam bersama mereka. Kalian tahu kan, dia tidak mau karena beralasan dia juga sudah trauma dengan kematian Raja Harta Surgawi. Tapi nyatanya kemarin dia pun muncul. Sungguh katak sialan yang mencurigakan. Dia bergerak dengan sangat aneh. Dia melakukan pengorbanan untuk Dewa Guan Yin, seolah-olah dia benar-benar ada di pihak kita. Untung saja Roh Bumi Merah memberitahu kita tentang sifat asli dari Dewa Kebajikan.
Lalu kejadian aneh pun terlihat kembali, di mana penyembuhan Dewa Guan Yin sedang berjalan. Roh bumi merah pun membutuhkan waktu hanya 30 menit saja untuk mengeluarkan semuanya. Tapi anehnya, tiba-tiba para dewa pun muncul dan menyalahkanku begitu saja, tanpa ada yang mau mendengarkanku. Yang pada akhirnya pengobatan itu pun gagal total dan membuat Dewa Guan Yin mengamuk begitu saja. Apakah Dewa Katak itu ingin menyingkirkanku dan Dewa Guan Yin? Sungguh sangat rumit, ucap Dewa Rulai yang mulai tertidur di dalam sungai itu, sambil tenggelam serta mencoba memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Dewa Katak itu merencanakan apa? Wajah-wajah Katak-Katak pun terlintas di pikiran Dewa Rulai. Lalu di saat Dewa Rulai sudah mulai tenang, ia mengetahui jawabannya. Jika langit dan bumi tidak ada diriku dan Guan Yin, apa jangan-jangan dia ingin menjadi sang penguasa? Ucap Dewa Rulai yang sudah membuka matanya dan bergegas ke atas. Di saat Dewa Rulai sudah berada di atas, dia pun disambut seseorang, yaitu Dewa Tidur. Dia adalah murid dari Dewa Kebajikan yang ditugaskan untuk menghabisi Dewa Rulai di sana. Hei Tagata, kau sudah berkomplotan dengan roh bumi merah. Dosamu itu tidak bisa dimaafkan lagi. Meski dunia ini sangatlah luas, tapi kau tak bisa lari dariku, ucap Dewa Tidur itu. Sial, orang ini apa-apaan. Dua itu pun langsung tertidur begitu saja. Dewa Rulai yang melihat itu berkata, aku merasa ada yang aneh dengan ini semua. Tiba-tiba sosok batu besar pun muncul di sana dan langsung menghajar Dewa Rulai begitu saja. Dewa Rulai pun mencoba menahan serangan gila tersebut. Akan tetapi sayangnya kekuatan pukulan monster itu benar-benarlah gila. Ia mampu menerbangkan Dewa Rulai sampai menghantam keras ke dinding air terjun itu. Shit, aku tahu ini semua adalah ilusi. Tapi Dewa Tidur itu benar-benar mampu membuat semuanya nampak seperti nyata. Kalau begitu apa boleh buat, ucap Dewa Rulai yang mencoba mengeluarkan kekuatan yang sesungguhnya. Buddha raksasa pun keluar di sana dan jedem. Buddha raksasa Dewa Rulai pun mampu membuat batu raksasa itu hancur seketika. Gila, orang ini benar-benar mengerikan. Dia mampu memberikan perlawanan di dalam ilusiku ini. Di saat Dewa Rulai terdiam, tiba-tiba serangan cahaya memutar pun mengarah ke Dewa Rulai. Dewa Rulai pun dengan kecepatan tinggi bisa menghindari serangan itu. Dan ternyata serangan cahaya itu adalah Dewa Cahaya, salah satu murid dari Dewa Kebajikan yang bernama Dashian. Ia berkata, jika baju sudah ternodai, maka dia tak mungkin bisa kembali. Pengkhianat adalah pengkhianat. Apa-apaan ini semua? Apa yang kau maksud itu? Ucap Dewa Rulai. Lalu seseorang pun datang dari sisi yang lainnya sambil berkata, terima ini serangan tahu bulatku. Jedem! Serangan api hijau itu pun menghantam tangan Dewa Rulai, yang secara tiba-tiba api itu berhasil membuat tangan Dewa Rulai terbakar. Sial, api ini bukanlah api kaleng-kaleng. Api ini adalah api beracun. Kemudian scene pun berpindah ke surga 33, di mana kita diperlihatkan si Dewa Katak yang sedang terdiam diri saja, yang mengatakan semua sudah sesuai dengan rencanaku. Sekarang Dewa Guan Yin juga sudah ada di bawah kendaliku. Aku tinggal masuk ke langkah selanjutnya. Di saat ia berkata seperti itu, tiba-tiba seseorang pun datang, yaitu roh bumi merah dengan saudara-saudaranya itu. Lalu sang Dewa Katak mengatakan, wah, roh bumi, nampaknya kau membawa teman-temanmu satu RT kali ya. Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami Ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.